Ya, pemirsa, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru mengenai sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja. Salah satu poin yang diatur adalah soal penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan juga remaja. Dan kita akan membahas ini. Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom ada Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, ada Ibu Sri Gusni Febriasari. Selamat sore Ibu Sri, terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Ibu, sebelum kita masuk ke pokoknya ini kita yang akan bicarakan mengenai bagaimana kemudian pas PP 28 tahun 2024 ini kemudian menuai polemik di tengah masyarakat. Tanggapan Anda terhadap poin ini sendiri bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Mas ya. Jadi yang jelas kita sebenarnya menyambut gembira yang masih ada. Ibu Sri, mohon maaf kita belum jelas mendengar suara Ibu di sini, masih. Suaranya apa terdengar? Iya, bisa Bu, bisa dilanjutkan, silakan Bu. Kalau doang, Ya, mohon maaf Ibu Sri, kita akan kembali bergabung bersama dengan Ibu Sri mungkin karena suaranya saat ini masih hilang dan tenggelam, Bu. Kita akan mencoba memperbaiki kualitas dari audionya dulu. Ya, suara saya apa terdengar, Mas? Baik. Sekarang lebih jelas, Bu. Terima kasih. Bagaimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya, sudah terdengar ya suara saya. Dengan jelas. Yang menyambut gembira ya, Mas ya, dengan adanya peraturan pemerintah di nomor 28 tahun 2024 ini yang memang tadi seperti disampaikan merupakan turunan dari pelaksana Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang setahun lalu disahkan ya Mas ya. Jadi memang ada aturan yang tadi di pasal 103 ayat 4 ya poin E lebih tepatnya tentang mengatur tentang pelayanan reproduksi. Reproduksi yang di situ dicantum bahwa pelayanan reproduksi ini dengan salah satunya di poin E adalah penyediaan alat kontrasepsi. Nah mungkin ini kalau dari pandangan kami dari Partai Perindo adalah memang ini jadi pekerjaan rumah berikutnya bahwa memang perlu aturan turunan penjelasan selanjutnya Mas karena memang terkait alat kontrasepsi ini memang yang kita pahami adalah bahwa usia sekolah ataupun remaja adalah orang-orang yang memang seharusnya belum melakukan hubungan seksual kayak gitu. Jadi ini perlu diatur bahwa kan sudah disampaikan ya oleh Kementerian Kesehatan bahwa sebenarnya aturan ini hanya diperuntukkan untuk remaja dan anak usia sekolah yang memang sudah menikah dan jadi untuk agar dia ketika sekolah melanjutkan sekolahnya tidak hamil seperti itu Mas. Jadi memang kami cukup mengapresiasi dengan adanya peraturan ini karena ini jadi ibaratnya apa ya? Jadi bukti bahwa memang kesehatan reproduksi itu jadi perhatian kita bersama kayak gitu. Nah cuma memang perlu diperjelas bahwa poin pemberian alat kontrasepsi ini tidak untuk semua remaja. Itu yang perlu garis bawahi, tidak untuk setiap remaja tapi hanya diperuntukkan untuk remaja ataupun anak usia sekolah yang memang sudah menikah karena memang faktanya Mas di lapangan ini untuk saat ini data yang kami terima di tahun 2023 ya itu ada angka 7,6% anak usia remaja yang memang sudah melakukan hubungan seksual itu untuk yang pria dan ada di angka 1,6% untuk anak usia sekolah ataupun remaja yang memang sudah melakukan hubungan seksual seperti itu dan ini perlu ada peraturan yang memang mengatur untuk bisa yang pertama kita memang harus berupaya untuk angka ini turun karena sejatinya kita memang memahami bahwa anak usia sekolah ataupun remaja harusnya mereka adalah abstensi dari hubungan seksual ataupun kategori yang belum boleh untuk melakukan hubungan seksual. Seperti itu Mas. Baik. Ada narasi-narasi yang berkembang bahwa karena ini kan pasalnya sendiri maksud saya poinnya sendiri ada di pasal mengenai sistem kesehatan pada remaja dan juga usia sekolah. Artinya bahwa banyak yang menilai bahwa artinya membolehkan dong begitu ya ada pemberian alat kontrasepsi yang disediakan bagi usia-usia remaja. Jadi maksud Anda apakah kemudian aturan turunan ini harus dievaluasi kah atau ada poin lanjutannya kah atau bagaimana? Oke. Kayaknya kalau misalkan kami sangat memahami ya Mas ya dan kami percaya bahwa mungkin pemerintah memang dalam hal ini
ada bersama kita gitu loh. Kita bersama bahwa kita memahami anak usia sekolah atau remaja itu belum boleh untuk melakukan hubungan seksual. Cuma adalah tadi kan dari kata-kata yang tidak ada penjelasan lebih lanjutnya itu pada akhirnya membuat masyarakat mengambil kesimpulan bahwa ternyata dengan adanya pasal E ini di ayat 103 ayat 4 ini, pasal E dengan pelayanan reproduksi adalah penyediaan alat kontrasepsi ditangkap oleh kita yang awam ini bahwa berarti dengan pemberian alat kontrasepsi berarti ini dilegalkan dong untuk hubungan seks untuk anak usia sekolah kayak gitu. Nah untuk itu kalau dari kami dari Departemen Eduk kita mendorong untuk segera pemerintah membuat aturan penjelasan seperti itu, penjelasan dari pasal 103 ayat 4 di poin E ini agar kita menangkapnya di masyarakat tidak berasumsi yang macam-macam tadi akhirnya pemerintah melegalkan, karena yang kami pahami bahwa memang pelayanan reproduksi dengan penyediaan itu kan ada poinnya ada banyak ya Mas, ada A sampai E dan itu kita melihatnya tidak bisa terpisah-pisah kayak gitu. Contohnya kayak misalkan ada konseling kayak gitu dan pemberian alat kontrasepsi ini pun ya harus diikuti dan harus didampingi oleh konselor yang memang secara wewenang, mereka punya wewenang dan sudah diatur kayak gitu, misalkan ada konselor sebaya ataupun ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mendampingi kayak gitu. Jadi itu kita melihatnya sebagai satu kesatuan utuh dan memang hal pertama yang kemudian harus dilakukan pemerintah terhadap disahkannya PP nomor 28 tahun 2024 adalah membuat aturan turunannya yang bisa didiskriminasikan ataupun diaplikasikan di daerah ataupun di wilayah masing-masing kayak gitu. Jadi biar tidak ada yang kita tidak mau pada akhirnya nanti ketika tidak ada aturan penjelasan yang jelas, banyak orang yang pada akhirnya mengartikannya berarti kita bisa loh bagi-bagi untuk para remaja atau anak sekolah alat kontrasepsi dengan bebas kayak gitu. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita tegaskan dan ini kita sarankan kepada pemerintah adalah perlu adanya penjelasan bahwa pemberian alat kontrasepsi yang dalam hal ini disebutkan di pasal 103 ayat 4 di poin E adalah tidak untuk semua remaja. Itu yang perlu digarisbawahi, tidak untuk semua remaja. Dan yang kedua adalah kita sama-sama memahami bahwa dan kita sependapat bahwa remaja dan usia anak sekolah adalah mereka-mereka yang memang pada dasarnya abstensi ataupun tidak boleh melakukan hubungan seksual kayak gitu. Itu yang dua hal ini yang harus kita kita samakan dulu persepsinya Mas, seperti itu. Baik, di sisi lain juga tadi kan data yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa 7,6% tadi laki-laki usia dini, usia sekolah begitulah ya sudah melakukan hubungan seksual dan 1,6% itu perempuan di usia sekolah sudah melakukan hubungan seksual. Artinya bahwa sebenarnya pasal ini kalau kita bisa berasumsi bahwa pasal ini sebenarnya bukan barang baru begitu, tidak mengagetkan dan juga penting. Tapi di sisi lain sangat secara norma mungkin bertabrakan lah dengan apa yang kita anut, apa yang kita yakini begitu, norma apa yang kita pegang. Iya, oke Mas. Makanya kan kita ketika kita melihat sebuah peraturan ketika diundangkan kita juga harus melihat secara komprehensif ya Mas ya. Kayak gitu secara komprehensif dan kita juga bisa baca di situ bahwa upaya dari kesehatan reproduksi ini kan pelayanannya salah satunya selain ada pemberian alat kontrasepsi juga ada konseling kayak gitu, dan ini juga kita nggak boleh memisahkan bahwa satu hal yang memang harus didorong juga adalah selain penyediaan alat kontrasepsi adalah sebenarnya adalah pendidikan tentang reproduksinya itu sendiri kayak gitu. Jadi pemberian komunikasi, terus informasi maupun edukasi mengenai sistem, terus juga mengenai fungsi dan proses reproduksi, terus bagaimana para remaja dan anak usia sekolah ini bisa menjaga kesehatan reproduksinya, terus juga menjauhi perilaku seksual yang beresiko ataupun kayak upaya untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang berhubungan dengan seksual ataupun kayak bagaimana sih
anak usia sekolah ataupun remaja ini pada akhirnya bisa berdaya untuk menolak hubungan seksual pada usia mereka kayak gitu. Dan itu yang mungkin perlu ditekankan kembali juga di peraturan ini bahwa penyediaan alat kontrasepsi satu hal gitu. Memang itu hal yang disediakan pemerintah untuk tadi menanggapi bahwa ya realitanya di lapangan memang yang tadi saya sampaikan datanya Mas ada memang yang usia sekolah sudah melakukan hubungan seksual kayak gitu. Dan ini jadi kayak kewajiban pemerintah juga harus bisa menyediakan melindungi anak-anak ini dari yang memang yang seharusnya secara norma juga secara secara aturan kita juga ya itu tidak dibenarkan untuk anak usia sekolah hubungan sosial. Jadi poinnya adalah kita tetap menolak bahwa anak usia sekolah dan remaja untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini perlu bukan aturannya dirubah tapi hanya perlu aturan penjelasannya Mas. Oke. Betul, penjelasannya kayak gitu. Karena kami sangat meyakini bahwa apa yang sudah dibuat pemerintah turunan ini itu niatnya baik kayak gitu, niatnya baik dan kita tidak mau ini pada akhirnya ditangkap sama kita masyarakat umum. Pada akhirnya itu hanya yang ditangkap, kita melegalkan hubungan seks untuk anak sekolah dan remaja kayak gitu. Baik, Mbak Sri, kita tahan dulu perbincangan. Kita miliki informasi masih terkait dengan hal ini, di mana kebijakan pemerintah terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai kontroversi dari berbagai pihak. Mayoritas warga menilai aturan ini justru akan dapat memicu penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung pada meningkatnya kasus seks bebas di kalangan remaja. Sepertinya ini belum saatnya untuk dikeluarkan ya, karena justru dikeluarkan menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan itu untuk siswa itu menurut saya cukup kaget ya. Kenapa sampai ada aturan seperti ini muncul, dan untuk siswa menurut saya tidak, terus terang kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini, karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak bumerang ya. Itu aja, terima kasih. Untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya, itu sebenarnya aku baru dengar sih Kak. Cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih nggak masalah ya gitu. Terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau enggak gitu. Kurang mendukung ya, karena aku lebih ke mending siswanya itu ditanamkan dari segi agama dan jadi dia tuh memang belum saatnya untuk melakukan hubungan suami istri, karena dia di situ istilahnya sebagai siswa bukan sebagai pasangan suami istri. Pasti kalau pelajar kan belum menikah kan gitu. Iya, itu dia Mirsa dan juga Ibu Sri, itu tanggapan dari masyarakat terkait dengan polemik PP 28 tahun 2024 tentang sistem reproduksi usia sekolah dan juga anak. Jadi kebanyakan kontra sih Bu terkait dengan hal ini. Meskipun kita tahu bahwa kenyataannya kasus-kasus di lapangan ada kita temukan begitu ya. Dan juga masih banyak yang salah kaprah nih mengenai pembagian kontrasepsi. Tanggapannya bagaimana terkait dengan hal ini? Iya, kabarnya tadi ya memang pada akhirnya PP ini mengandung kontroversi banyak sekali ya, karena tadi Mas memang secara norma itu sangat bertentangan dengan yang kita yakini mayoritas oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk tidak membiarkan ini lama-lama. Jadi segera buat peraturan penjelasan turunannya. Maksudnya aplikasinya akan seperti apa, apakah memang, dan kalau tadi dari Partai Perindo kami memberikan pandangan bahwa ini sudah harus dijelaskan bahwa pemberian alat kontrasepsi ini tidak untuk semua remaja. Seperti itu Mas, itu harus di-mention, jadi harus dituliskan secara eksplisit bahwa memang pemberian alat kontrasepsi ini hanya untuk yang sudah menikah. Jadi untuk agar, karena kan usia sekolah kita paham ya, usia sekolah dan remaja memang mereka seharusnya berfokus pada studinya kayak gitu. Jadi alat kontrasepsi ini akan membantu untuk bisa pada akhirnya melindungi siswa dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus melihat secara utuh dari aturan yang diundangkan di PP nomor 28 tahun 2024 ini. Karena memang disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi di pasal 4 ini disebutkan meliputi setidaknya yang pertama ada deteksi dini atau screening, lalu yang kedua ada pengobatan, lalu yang ketiga ada rehabilitasi, yang keempat konseling, lalu yang kelima terakhir adalah penyediaan alat kontrasepsi. Dan ini
dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang memang tidak terpisahkan. Jadi ini aturan ini kami sangat memahami bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ini benar-benar jadi perhatian kita bersama, Mas, kayak gitu. Karena ini hal yang adalah hal yang memang menjadi prioritas kesehatan kita ya, kesehatan para remaja dan usia sekolah. Namun jangan sampai ketika memang ini belum dibuat aturan-turunan penjelasan teknisnya seperti apa, itu pasti akan mengundang banyak kontroversi di masyarakat yang pada akhirnya kita semua menangkap oh ini adalah sebuah legalisasi, adanya legalisasi dari pelaksanaan atau hubungan seksual di usia remaja dan usia sekolah yang memang seharusnya mereka adalah usia yang belum absen begitu ya dari hubungan seksual, absensi atau yang belum boleh melakukan hubungan seksual di luar nikah. Seperti itu, Mas. Baik, Ibu Sri, terima kasih telah bergabung sama kami. Artinya bahwa tadi saya tangkap bahwa aturannya baik, pemerintah juga niatnya baik, tapi perlu ada pasal-pasal atau aturan-aturan lainnya yang menjelaskan secara rinci bagaimana kemudian mekanisme di lapangan terkait dengan aturan ini. Terima kasih Ibu Sri telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Terima kasih, Mas. Sore.